Ambil HP papa nak. HP papa nak ambil. Mamam terus, mamam terus. Nah, orang tadi di mute. Ngapain mama? Mama mute aja.
Video call. Abang kata apa main? Foto dulu. Ikut foto dikit nih. Itu. Mohon maaf Ayah Edi, mungkin teman-teman masih pada sholat ini ya. Jadi memang jam 4 ini jam sholat di sini. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu saja. Karena tadi kemarin juga ya kan mintanya habis sholat asar gitu ya. Iya. Ayah Edi sehat. Bagaimana kabar Bu Eli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin sempat kena ciri-cirinya sih seperti cikungunya kayak gitu ya, panas kayak gitu. Demam terus badannya kaku semuanya. Tapi sekarang udah. Untungnya diundur nih. Nggak minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu mungkin agak berat. Iya Pak.
Ya, memang gejala-gejala itu kadang menghinggapi ya, katanya antisipasinya dengan minyak kayu putih ya, minyak kayu putih gitu. Salam buat Bu Eli ya, Ayah. Insya Allah Ibu, sedang di belakang. ibu-ibu biasanya kena ini sedikit udah ya kita jaga-jaga sekarang semua. Kak Kavi udah ada ya. Adik mana adik? Alhamdulillah. Adik mana adik? Halo adik. Ale adik. Iya. Dadah. Dadah. Kangen sama adik. Tapi Bunda. Tadi aku diundang. Sama-sama adik. Adik udah mandi? Udah naik sepeda Udah. tadi? Hari ini udah naik sepeda? Udah. Alhamdulillah. Semoga otot-ototnya ditambahkan kekuatan ya sama Allah ya. Iya Bunda. Iya, Bunda. Iya. Tambah tinggi. Udah ada ibu juga di Jakarta. Ibu Sakia, alhamdulillah udah bergabung. Assalamualaikum, Bunda Salam, Bu. Amel, Ayah Sehat, Hedi. Bu. Ayah Hedi, ini ibu Alhamdulillah. kami. Ayah Hedi, Ketua salam yayasan. kenal, Oh iya, Hedi. Bunda Sakia, Ya, alhamdulillah. namanya sudah sering saya dengar nih. Iya. Sudah mengindonesia. Sudah populer, ya. Alhamdulillah bisa membersamai kita hari ini, Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, Oh, amin. tentu Ayah, amin. Amin. Ini memang saat-saat sulit nih Ayah Hedi, bagi orang tua memang saat sulit ini sekarang ya. Iya, ini Mendampingi anak. kalau istilah kami itu decoupling gitu ya. Decoupling itu apa namanya? Kalau kita pakai mobil itu kan ada couplingnya ya. Nah, coupling itu nggak berfungsi, jadi kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa nambah gigi. Tapi kita harus pakai cara lain kayak gitu. Jadi sistemnya memang sedang diuji kita ya, sedang diuji dan kita tidak bisa memprediksi. Misalkan, apalagi kalau di Jakarta sudah PSBB lagi ya Bunda Sakia. Iya, kita udah PSBB. Ayah Edi di mana Ayah Edi? Saya tinggal di Jawa Tengah, di Kabupaten Banyumas, tepatnya kota Purwokerto. Di sini, ya di sini sudah hijau, tapi tetap oleh pemerintah kabupaten masih ini apa namanya belum lebih tatap ketat, muka. Lebih ketat. Iya, tatap muka diundur lagi karena ada beberapa guru yang terdampak positif apa namanya COVID ya? Sehingga ini daripada beresiko bermasalah ya beresiko sehingga kita malah yang tadinya kita boleh kunjungan ke rumah home visit kita sekarang malah dilarang penuh. Padahal hijau ya, padahal jalur hijau ya, zona hijau ya. Hijau hanya saja artinya hijau itu tingkat penularannya tidak banyak, tapi orang-orang yang misalkan anggota DPRD, kemudian dokter, kemudian guru, itu malah ada yang kena, sehingga itu kan orang-orang yang mungkin secara personal vital gitu. Iya, berhubungan dengan masyarakat ya. Akhirnya ditahan dulu, semuanya ditahan, dan kita tidak diperkenankan untuk, bahkan kalau kemarin sempat bisa kunjungan ke rumah, kita bisa bikin small class di rumah anak-anak ya, 5 anak kumpul kayak gitu. Sekarang ini kita sedang ditantang kreativitasnya untuk online itu seperti apa kayak gitu. Jadi online-nya kita juga kebetulan kan kita menggunakan metode tersendiri ya di dalam pembelajaran, sehingga ini kita memberikan kemasan kepada orang tua, dan terutama itu gimana sih ngedampingin, sebetulnya bukan ngedampingin anak, tapi ngedampingin orang tua
supaya bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Itu yang sedang jadi fokus kita. Kalau ke anak-anak tuh kita lebih banyak apa? Say hello aja. Say hello, denger kabar mereka, lucu-lucuan, nggak pernah ngasih pelajaran langsung malahan. Karena kita lebih kepada fokusnya ini gimana nih orang tua kayak gitu, dengan mereka harus kerja tapi sekaligus juga jadi guru di rumah gitu Bunda. Iya, terima kasih ya Edi. Terus kalau untuk tingkat PAUD ya, tingkat rendah. Tapi kalau tingkat SD, SMP, SMA, kalau di sana apa sudah tatap muka ya? Kalau untuk yang pesantren sudah. Oh, itu ya. dari Depak ya, yang Depak udah ya? Ada, ya betul. Untuk yang pesantren, walaupun Depak, tapi kan juga pembelajarannya kan ada yang umumnya juga ya. Nah itu untuk yang pesantren kita sudah diizinkan. Kemudian kalau yang umum belum boleh sampai kampus. Sampai universitas juga belum diizinkan. Yang di bawah Kemendikbud belum boleh ya? Belum boleh, iya. Ya cuman kadang-kadang kita itu prihatin ya. Di satu sisi kita tidak diizinkan tatap muka, tapi mall buka, pasar nggak pernah tutup, anak-anak sepedaan bebas. Itu fakta di lapangannya, sehingga ini gimana kayak gitu. Padahal kita dulu pernah sebelum dilarang itu kita malah punya program yang namanya edukasi COVID. Jadi daripada anak-anak itu main tanpa arah, bu guru memberikan pendampingan ke anak-anak sehingga anak-anak itu dapat pembelajaran. Gue lagi ke webinar ya, webinar parenting. Balik bangun nak. Bunda Sakia, Jakartanya di mana? Di Lebak Bulus, Ayah, di Lebak Bulus. Sering Ya. main ke Jakarta, Ayah Edi? Nah, ini sejak COVID bulan apa tuh kemarin ya, Maret ya. Maret. Sudah tidak kemana-mana lagi kita. Jadi kita full pendampingan buat guru-guru, buat sekolah-sekolah itu full online karena online. Ya. Tapi online jalan terus ya, Ayah ya. Alhamdulillah. Karena mau nggak mau kita harus kasih pendampingan ya Bunda ya. Teman-teman banyak yang ngerasa bingung mau bagaimana kayak gitu. Sedangkan acuan di Dinas Pendidikan maupun dari pusat juga kadang-kadang berubah-ubah ya. Jadi ya kadang-kadang kita harus berani melakukan inisiatif, tapi tetap dengan koridor protokol kayak gitu, Bun. Ya. Kalau kita kemarin sebelum PSBB ada juga itu yang kunjungan ya beberapa anak kita batasi gitu ya, apakah dari rumah ke rumah. Tapi maksudnya tetap ada ketemu guru gitu. Jadi kayaknya memang orang tua tuh mengharapkan anak-anak itu memang di tangan yang tepat itu memang guru, padahal sebenarnya harusnya orang tua juga ya, harus orang tua kan tanggung jawab juga harus ya, tapi kayaknya kok kurang utama gitu ya. Kurang seret kayaknya. Kurang mantap gitu ya. Guru. Karena anak-anaknya biasanya lebih dengar apa kata gurunya daripada orang tua. Benar. Ibu, Ayah. Kita bisa mulai ya. Mungkin teman-teman masih on the way masuk. Baiklah, teman-teman yang sudah hadir ada Bu Vini. Apa kabar Bu Vini? Waalaikumsalam. Ya, dari kabarnya? Alhamdulillah Bandung Aceh. hujan. Bandung hujan, Aceh panas sudah 3 hari hujan ya. Baik. Oh ya. Sambil kita menunggu yang lain. Karena jam sudah kita tepati jam 4, sama-sama kita buka pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita pada hari ini
memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk beribadah kepadanya. Dan selawat bersalam kita sanjung pujikan ke baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita sehingga kita sampai ke hari akhir nanti. Dengan kuduahnya kita pun berselawat kepada beliau. Yang saya hormati dan saya sayangi semua yang sudah hadir di sini, teman-teman. Yang masih belum bergabung juga kita tunggu. Informasi terakhir dari Abdia mati lampu ya. Banda Aceh sudah masuk, Jakarta sedang on the way. Ibu alhamdulillah yang saya sayangi dan saya cintai Ibu Sakiyah, ketua yayasan kami. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi Bu ya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi kita. Insya Allah kita sudah jadwalkan beberapa pemateri lagi nanti untuk kedepannya. Tapi saya berharap juga, alhamdulillah kehadiran Ayah Edi sebagai pembuka parenting kita mulai pekan ini dan selanjutnya nanti tetap terus mengisi Ayah Edi karena program Ayah Edi nggak berhenti sampai di sini karena harus continue ya Ayah Edi ya. Nantinya ini pemantauan Ayah Edi untuk pendampingan kepada orang tua, banyak sekali support yang kita dapatkan dari Ayah Edi. Nah, alhamdulillah kami berencana di beberapa kegiatan ke depan, insya Allah akan disosialisasikan lagi kepada yang lainnya sehingga nanti orang tua lain bisa hadir. Untuk mempersingkat waktu, urutan acara kita hari ini adalah nanti ada sambutan dari Ibu Ketua Yayasan, ya. Nanti saya sebagai moderator merangkap. Nih tadi sebenarnya MC bukan saya karena Bunda Ke lagi masih ada halangan, belum bisa masuk, pintunya nggak tahu kuncinya ada di mana ya. Jadi sama-sama kita membaca Bismillah dulu ya untuk membuka pertemuan ini. Bersama-sama kita baca dan dimohon dibuka semua videonya Deli Suprima, Kak Kavi, Bernisa, Oppo A31 mohon diganti namanya ya. Terus Vivo 1904 diganti namanya sehingga kita tahu nanti. Silahkan yang baru masuk nanti langsung mematikan ininya ya, mematikan unmute speakernya. Silahkan Ibu, waktu dan Zoom saya disilahkan kepada Ibu. Terima kasih Bunda Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami banggakan Ayah Edi, Bunda Amel, dan bunda-bunda lainnya. Ini tidak usah disebut satu-satu ya. Ini ada yang dari Banda Aceh, Bunda nggak tahu nih udah hadir apa belum ya. Yang dari Banda Aceh, Blang Pidi, Meke. Alhamdulillah. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat bertemu walaupun tidak langsung tetap muka ya, walaupun hanya melalui Zoom. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada penuntun iman tauhid kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Ayah bunda yang kami cintai, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu. Apalagi pada sore hari ini kita akan mendengarkan Ayah Edi yang tentunya nanti kita akan mendapatkan pencerahan bagaimana kiat-kiat mendampingi putra-putri kita belajar di rumah selama masa COVID mewabah di Indonesia ini. Bunda-bunda ini memang bukan hal yang saat sekarang memang masa-masa sulit ya buat kita semua. Tentunya sebelumnya kami mengucapkan dari yayasan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ayah bunda yang sudah
menyekolahkan putra-putrinya di yayasan kami di bawah Yayasan Al-Hidayah Nyaman, Sekolah Insan Madani, baik yang di Banda Aceh, Meke, dan Belang Pidi. Ini yang paling baru Belang Pidi. Belum hadir ya Bunda Amel yang di Belang Pidi? Belum ada yang hadir karena mati lampu. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa menyusul. Kami mengharapkan tentunya ayah ibu benar-benar dapat mendampingi putra-putrinya. Di sini dituntut memang kesabaran barangkali ya, ketelitian. Karena memang kita sebagai orang tua tuh belum siap bagaimana mengajar anak-anak. Memang tidak ada ilmunya kita mengajarkan anak-anak ya. Jadi yang selama ini mungkin secara natural saja seperti itu. Tapi kiat-kiat apalagi di saat sulit seperti ini harus mengajarkan anak. Tadi Ayah Edi juga cerita sepintas dia harus orang tua juga harus bekerja mendampingi anak-anak. Itu kadang-kadang orang tua bisa stres. Seperti pernah kita dengar ya, ada yang kejadian sampai terjadi pembunuhan karena saking orang tua stres tidak siap. Nah, di sini ayah bunda, kita baru menyadari saat ini betapa pentingnya peranan guru. Jadi mungkin dengan begini kita lebih menghargai bagaimana sulitnya menjadi guru. Jadi tidak mudah. Nah, mungkin ini salah satu hikmah yang bisa kita petik. Kemudian kita juga dapat lebih dekat lagi bagaimana dengan anak, dengan keluarga, dengan memperhatikan mereka. Nah, jadi sekali lagi kami mengharapkan ayah ibu benar-benar dapat mendampingi putra-putrinya dengan baik. Tentunya ini ada kiat-kiat nanti, mari sama-sama kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Ayah Edi. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti acara ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Luar biasa semangat untuk kami ya, yang mendampingi anak-anak pun, terutama mama-mama yang di sini ya. Mama tetap semangat ya, insya Allah ya. Mama yang hadir di sini, insya Allah semuanya adalah mitra kita, semua adalah partner kita. Jadi enggak ada dua jalan yang kita lalui, kita sama-sama melalui satu jalan ya. Terima kasih kesempatan ini. Saya tidak berpanjang kalam karena Ayah Edi kita memberikan waktu yang luas kepada Ayah Edi ya. Nanti kita akan mendapatkan informasi. Seperti yang kita tahu, Ayah Edi 2 tahun lalu sudah ke Aceh Selatan ya. Ini minggunya minggu ini juga loh Ayah. Makanya saya baru naikkan saya naikkan di Facebook, kenangan Facebook 2 tahun lalu. Berarti Allah menentukan nih arah kita untuk sama-sama terus bersama Ayah Edi. Karena 2 tahun lalu dengan kesibukan waktu yang saya tidak bisa mengikuti kelas Ayah Edi, alhamdulillah, tapi sudah nyampe ke Aceh Selatan Bu. Cuman belum sampai ke Insan Madani sebenarnya. Rencana kita akan ke Insan Madani ya Ayah ya, agenda kita. Tapi udah COVID ya, jadi akhirnya Ayah belum diizinkan Allah lagi ke sini. Nah, Ayah Edi adalah waktu dekat. Ayah Edi dan istrinya, teman saya, Ibu Eli Indriastuti adalah sahabat terbaik saya. Beliau yang membimbing saya sampai hari ini terus. Sejak tahun 2016 ya Ayah Edi ya, kita 17 ya Ayah Edi ya. Saya banyak disupport oleh Ayah Edi untuk mengelola PAUD Terpadu Insan Madani Meke, sehingga Insan Madani Meke menjadi seperti ini sampai sekarang itu banyak dipengaruhi oleh support Ayah Edi. Karena apa? Karena bimbingan dari Ayah Edi saya kerjakan sehingga kita harus melakukan apa yang menjadi santapan kita sebagai pengelola, itu harus dikerjakan. Dan alhamdulillah berhasil dan menghasilkan prestasi-prestasi yang saya tidak duga, dan alhamdulillah benar-benar menjadi komitmen kami untuk melaksanakan segala PR dari Ayah Edi. Makanya saya sangat mengapresiasi Ayah Edi. Saya memanggil kembali Ayah Edi di grup WAG kami ketika di grup 4E ya Ayah Edi ya, waktu masih dalam keadaan belum COVID itu dengan orang tua ya.
Alhamdulillah Ayah Hedi memberikan support yang luar biasa. Nah, Ayah Hedi seorang motivator, seorang entrepreneur PAUD, dan langka loh jadi guru PAUD ini, tapi Ayah Hedi tetap eksis. Sampai Ayah Hedi memiliki prestasi yang luar biasa di tingkat nasional, menjadi guru dan pengelola PAUD di GTK ya Ayah Hedi ya, tahun 2018 ya Ayah Hedi ya. 2014 sampai 2015 luar biasa ya, kita banyak. Setelah itu udah nggak boleh ikut lagi. Udah nggak boleh karena udah juara 1. Dan Ayah Hedi memiliki sekolah di Purwokerto, Al-Falah ya, dikelola bersama Al-Fatah, dikelola bersama istri tercinta Ibu. Sampaikan salam saya buat Ibu, dan itu saja dulu. Nanti ayah akan panjang lebar memaparkan apa yang ada sama ayah semua. Silakan Ayah Hedi, waktu dan tempat saya monggo. Zoom ruangan ini milik ayah. Monggo ayah. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore kali ini kita bisa ketemu ya dalam Zoom seminar, atau biasa disampaikan Zoominar ya. Kepada Bunda Amel, terima kasih atas undangannya, dan ini menjadi sebuah kebanggaan kepada saya bisa sharing ya, sesuai nanti dengan tema yang. Kepada Bunda Sakia juga mohon izin, mohon doanya, mohon doa restunya supaya kegiatan atau materi yang nanti saya sampaikan bisa berjalan dengan lancar dan ada sedikit manfaatnya. Iya, teman-teman, betul apa yang tadi disampaikan Bunda Sakia, bahwa kita itu dalam kondisi sekarang ini yang polemik ya. Ya, dalam serangan, kalau ayah bilang itu serangan pandemik ya gitu. Kenapa ayah bilang serangan? Supaya ayah mempunyai satu mental bahwa kita harus punya serangan balik kayak gitu. Ya, jadi ini situasinya, kalau ayah tuh selalu ngomong ke teman-teman, ini kita tuh lagi situasi perang. Kalau situasi perang, maka kita nggak boleh biasa-biasa saja. Kita harus sampaikan sesuatu pendidikan ini dalam kondisi yang strateginya harus jitu kayak gitu ya. Nah, kali ini sesuai sama yang di request, yaitu tentang ini, nanti kita ngobrolnya bisa bebas, tapi kita mau nyampein materi yang kemarin di request ya, yaitu tentang 5 kecerobohan guru dan orang tua dalam ini judul aslinya gini, 5 kecerobohan guru dan orang tua ini menjadi alasan kenapa anak PAUD tidak boleh dipaksa belajar calistung. Temanya itu aja ya. Sebelum nanti kita akan meluas sesuai dengan kebutuhan ya, karena ini yang kita waktu kemarin sempat heboh dalam arti ini kan ada dua mainstream pemikiran yang pertama bahwa anak PAUD itu nggak boleh diajarin baca, bahkan ada himbauan dengan nada larangan dari pemerintah ya. Kemendikbud itu memberikan edaran bahwa anak PAUD, anak usia dini itu tidak diizinkan atau dilarang diajarin membaca. Tapi di mainstream yang lainnya, di seberangnya itu, nah kalau nggak diajarin membaca, di SD itu nggak ada pelajaran membaca. Ibu-ibu, ada nggak anaknya yang kelas 1 SD? Nanti boleh ditulis di chat ya, ditulis di chat. Di kelas 1 SD itu ada pelajaran membaca tidak? Ternyata LKS yang saya pelajari, modul-modul yang saya pelajari, itu
lemah sekali. Jadi kalau anak nggak bisa membaca, jadinya agak terlambat kayak gitu. Tapi di satu sisi, jadi ini kan kayak berbenturan kayak gitu ya. Nah, ini kita akan bahas kenapa anak PAUD itu dilarang diajarin membaca. Nah, tapi ini mudah-mudahan jadi, terus kalau nggak boleh diajarin, terus bagaimana dong solusinya masuk SD? Nah, itu yang nanti kita akan bahas, dan ini juga sudah kita praktekkan di beberapa tempat. Boleh nggak ini kita buka screen share-nya, Bunda? Ini screen share-nya belum aktif soalnya. Boleh Ayah, bentar saya pindah host Ayah ya. Ayah Oke. langsung aja ya, jadi itunya ya. Nah. Silakan Ayah. Udah? Udah. Oke, kita akan masuk ke screen. Alhamdulillah dari Sulawesi ada, dari Bandung ada, dari Situbondo ada, dari Banda Aceh. Ini udah Indonesia juga nih Ayah. Teman-teman saya udah bergabung ya. Ya. Dari Baik, Aceh. saya masuk ke ini dulu ya. Jadi apa namanya? Apakah PowerPoint saya sudah terbaca, Ibu-ibu? Ada ya. Sudah. Ada ya? Iya. Nah, jadi 5 kecerobohan guru dan orang tua ini menjadi alasan kenapa anak PAUD atau anak usia dini tidak boleh dipaksa belajar calistung. Ini sebagai pembuka terlebih dahulu, supaya kita itu jadi orang tua atau jadi guru, itu ngerti duduk permasalahannya. Ya nanti kalau dihubungkan, oh ya ini materi ini sebetulnya materi sangat lama, saya tahun 2017 sudah share ini, ya jadi kalau ke 2020 berarti sudah 3 tahunan, ya. Dan ini memang belum waktu kejadian corona. Nah kalau nanti pada saat corona ini bagaimana konsepnya, nanti kita akan diskusikan ya. Kita mulai dari basicnya terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang orang tua itu tidak sadar, bahkan gurunya juga sering sekali kita temui bahwa karena tuntutan di sekolah dasar yang mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau istilahnya kalau nggak bisa membaca gimana dong gitu loh ya. Jadi kita akhirnya di PAUD udah diajarin baca. Padahal kalau kita memaksa untuk mengajarkan membaca, maka yang terjadi adalah ada banyak kecerobohan. Nah ini Ayah catat ada 5 kecerobohan yang mungkin dilakukan guru dan orang tua. Apa aja itu Ayah Bunda? Yang pertama, yang pertama, kenapa kita itu tidak diizinkan ngajarin membaca? Karena ada kecerobohan. Yang pertama adalah berusaha keras agar anak duduk tenang. Alasannya apa? Alasannya agar bisa diajarin baca. Kalau tidak duduk, ia tidak bisa membaca. Nah, ini sebetulnya anggapan yang keliru, Ayah Bunda. Ya, anak mau dalam posisi apa saja sebetulnya bisa, ya bisa banget untuk diajarin membaca. Dan yang terpenting yang kita harus pahami dulu adalah anak sehat itu butuh gerak leluasa. Jadi kalau kita tuh kan kalau biasa ngajarin membaca tuh gimana sih? Kan meja kanan kiri ada kursi, bu guru duduk di kursi kanan, terus muridnya duduk di seberangnya begitu kan. Jadi harus duduk tenang kayak gitu. Padahal duduk tenang ini berapa lama sih anak bisa duduk tenang kayak gitu ya. Bisa 15 menit aja itu udah bagus banget ya. Kenapa? Kenapa kok anak hampir cenderung
kesulitan untuk diajak duduk tenang karena memang secara sunatullah bahwa anak itu sedang tumbuh. Coba perhatikan kalau kita perhatikan makhluk hidup ya, makhluk hidup yang sedang tumbuh, tumbuhan yang sedang tumbuh, tanaman yang sedang tumbuh, atau hewan atau binatang yang sedang tumbuh, mereka itu tidak bisa tenang, mereka itu bergerak terus. Nah, sama-sama makhluk hidupnya, anak manusia itu juga sulit untuk diminta duduk tenang. Ya, jadi kita sebetulnya daripada meminta anak untuk duduk tenang, sebetulnya kita bisa menggunakan pola-pola bergerak, ya, pola-pola bergerak. Jadi kalau kita pola-pola bergerak untuk belajar membaca itu ada, ya, itu ada. Nah, yang menjadi problem adalah kita itu maksa anak untuk duduk tenang. Bahkan ya misalkan contohnya paling gampang aja kan, dari zaman dulu sampai sekarang kita masih suka dengar nyanyi begini, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis, gitu kan? Iya. Itu kan sebetulnya itu cara halus maksa anak, iya nggak sih? Cara halus maksa anak untuk duduk tenang. Ada cara yang kadang-kadang saking nggak ngertinya ya, itu sampai ngancam ya. Ngancamnya bagaimana? Ngancam yang paling umum dilakukan oleh guru itu, ayo anak soleh, nggak masuk surga loh. Kadang-kadang ancaman-ancaman kayak gitu. Atau tangannya dijentikkan begini, ayo tenang. Masih melakukan seperti itu nggak? Kalau itu yang kita lakukan berarti, mohon maaf, kita terperosok pada yang namanya kecerobohan. Kenapa? Karena anak itu nggak bisa tenang. Wajar, sangat wajar. Jadi tidak wajar kalau anak itu tenang sebetulnya. Ini kenapa kok anak tenang banget, yang lainnya bergerak bebas kok dia cuma duduk diam, begitu. Jadi para bapak ibu, ayah bunda, kalau anak diminta duduk lama itu berarti dalam jangka panjang perkembangan anak akan terganggu. Ya. Mungkin bapak ibu, ayah bunda yang hadir di sini akan ngerasa bagaimana sih kesuksesan kita dalam berperi kehidupan kayak gitu. Coba perhatikan, apakah kita termasuk yang almost sukses kayak gitu. Kita termasuk yang di atas rata-rata atau rata-rata aja atau di bawah rata-rata. Coba diperhatikan. Jangan-jangan karena dulu kita itu belajar lebih fokus diminta untuk tenang. Tapi saking kita takutnya kepada guru kita, akhirnya kita tenang sehingga kita tidak bisa berkembang. Itu maksudnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ibu, Bapak yang hadir di sini pengen nggak sih anaknya berkembang di atas rata-rata? Kalau pengen berkembang di atas rata-rata, yuklah anak itu harus didorong untuk tetap bergerak. Supaya apa? Otaknya itu, ya, saraf-sarafnya itu saling nyambung kalau anak itu bergerak, kalau anak itu berkeringat, kalau anak itu aktivitasnya bagus kayak gitu ya, tinggi kayak gitu, biasanya otaknya akan saraf-sarafnya saling menyambung, dan biasanya anak-anak yang seperti itu yang lebih terampil dibanding anak yang cuman tenang kayak gini. Itu ya. Yang tapi mobilnya memang tinggi ya. Yang mobilnya tinggi ya. Tapi sayangnya kita sebagai guru, kita sebagai orang tua suka atau cenderung memilih anak yang pinter ya, sudah duduk tenang. Jadi yang dinamakan pinter adalah yang duduk tenang. Kalau yang jumpalitan, tidak boleh. Ya kita kadang-kadang banyak gitu ya. Itu harus jadi koreksi buat kita. Ceroboh sekali kalau kita melakukan seperti itu. Itu yang pertama, Ibu-ibu ya. Ini kita bahas cepat aja ya. Ada 5. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, nah ini tuh sering sekali ditanyakan kepada guru-guru. Modul atau LKS-nya mana? Ketika ayah ngajarkan pintar membaca tanpa belajar membaca tahun 2017, 2016, 2017, ayah share ini ke seluruh Indonesia, itu ketika ditanya modul atau LKS-nya mana? Nah, ini sebetulnya satu pertanyaan yang ceroboh sekali. Ini biasanya yang menanya adalah ya kalau nggak bu guru, ya orang tua kayak gitu. Kita itu selalu berpikir bahwa kalau ngajarin membaca harus menggunakan modul, harus menggunakan LKS. Karena memang kita tidak punya alternatif yang lain kayak gitu. Ya, padahal kita tahu kalau kita sudah terjebak menggunakan modul, menggunakan LKS, ya mau nggak mau anak harus duduk kan. Bagaimana mungkin anak bisa bergerak bebas kalau kita fokusnya pada LKS? Mestinya skema belajar anak usia dini itu ya sesuai dengan tahapan mereka. Imajinasi mereka itu kan kuat. Ya kan? Imajinasi mereka itu kuat. Gerak mereka itu juga hebat. Apa saja bisa jadi mainan. Pegang sapu saja, ya sedetik kemudian sapu itu bisa berubah jadi kuda. Berubah lagi jadi senapan. Bisa jadi pokoknya apa aja lah kayak gitu. Bisa jadi teman ngobrol sapu itu. Nah, pengenalan keaksaraan untuk anak usia dini itu harusnya ngikutin selera anak-anak. Itu Bunda. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, ini jadi kalau kita ini kita beda ya antara SD sama PAUD. Kalau anak PAUD, anak SD mah udah mulai dilatih untuk duduk lebih panjang waktunya. Tapi kalau anak PAUD, please deh, ayo kita jangan diminta untuk duduk lama. Selain nggak sehat buat anaknya, gurunya juga stres. Gurunya juga stres. Ya, kenapa? Karena guru harus berlatih untuk membuat anak itu tenang terus. Ya, ujung-ujungnya yang paling gampang adalah ngancam. Oke, berikutnya yang ketiga. Nah, ini Ayah, juga. mohon maaf Ayah. Karena nanti bisa sambil ada yang mau masuk, tolong agak dilirik-lirik siapa yang masuk. Oh iya. Ayah, mohon maaf. Nggak bisa kita buat co-host ini. Oh gitu, oke. Yang baru masuk langsung di-mute ya Bu, speakernya ya. Oppo A53, boleh di-mute ya suaranya. Lanjut Ayah. Baik, nah yang pertama tadi kita secara ceroboh meminta anak untuk duduk tenang. Yang kedua kita selalu ngomong LKS-nya mana, modulnya mana, dan itu sebetulnya ceroboh. Kalau untuk anak SD ke atas oke lah, tapi kalau untuk anak PAUD itu LKS ya cuman buat dirobek-robek aja. Ya, anak PAUD itu karena dia pengennya bergerak dan rasa ingin tahunya tinggi, itu LKS kurang menarik sebetulnya. Ya. Nah, yang ketiga ada banyak pertanyaan. Kalau tidak bisa mengeja bagaimana kayak gitu loh. Jadi itu pelajaran yang jadul sih sebetulnya. Kita kan udah berkembang sekali ya. Coba contoh ini Bunda ya di latar ini kan kita udah ada tulisan YouTube. Ada nggak orang tua yang mengajarkan anak mengajarkan YouTube? Ini tulisannya YouTube. Ada nggak? Hampir nggak ada. Anak tahu sendiri. Anak tahu sendiri. Google Play, misalkan. Google Play. Anak nyari sendiri. Kita nggak pernah ngajarin. Pertanyaannya, loh kok bisa? Kok bisa anak itu ngerti sendiri? Nah ini sebetulnya old style ya. Old style itu atau old school. Sekolah lama, sekolah tua itu memang cara ngajarkannya dengan mengeja. Tapi kalau sekarang kita sudah nggak perlu ngeja, anak itu udah kenceng larinya. Jadi kita harus menggunakan metode yang yang terbaharui gitu, nggak usah pakai ngeja-ngeja.
Ada juga yang orang tua yang komplain, misalkan, ayah, ini anakku tuh udah bisa baca, tapi kalau disuruh ngeja kok bingung lah. Ibu kenapa mundur? Ya, anak udah bisa baca tapi memasalahkan mengeja. Nah, mengeja itu di mana tempat orang harus mengeja coba? Hari ini misalkan contoh dulu waktu saya masih kecil ada pelajaran ketika ke hotel itu disuruh spelling name, suruh mengeja namanya supaya tepat kayak itu. Kalau sekarang kan enggak, sekarang cuma nyerahin KTP udah selesai. Artinya apa? Sebetulnya cara berpikir, mindset kita ketika ngajarin membaca harusnya udah berbeda. Kenapa? Zamannya juga udah berbeda. Bukan ini Budi, ini Ibu Budi, ini ayah Budi, ini Wati siapanya Budi ya. Itu loh maksud saya ya. Jadi kalau tidak bisa mengeja, kenapa? Apa masalah? Kalau nggak masalah ya udah, nggak usah dipermasalahkan. Yang keempat, coba ibu-ibu perhatikan nih, enak mana membaca yang sebelah ini, yang di slide yang terdahulu sama slide yang ini? Slide yang kuning. Yang orange slide ya. Yang kuning ya. Yang orange ya. Ini lebih enak kan? Iya. Ini lebih enak kan? Berwarna menarik ya anak-anak. Ini kalau ini sih saya biasanya nyentilnya ke sekolah kayak gitu. Saya nyentilnya bukan ke guru, bukan ke orang tua, tapi nyentilnya ke sekolah. Sekolah itu ngajarin membaca ke anak PAUD kok pakai fotokopian. Karena anak PAUD itu nggak suka yang namanya monokrom. Anak PAUD itu, anak usia dini itu sukanya yang colorful, warna-warni. Jadi kenapa McD, ya, McD itu store-nya atau warungnya itu dibikin warna-warni, atau KFC, ya, merah yang menyala, merah, kuning, hitam dicampur jadi satu warna-warni, sehingga orang itu tertarik ya, jadi ngelihat store-nya itu jadi lapar gitu. Sama anak-anak sesungguhnya tidak suka, tetapi atas dasar ekonomis, atas dasar ngirit. Nah, ini sebetulnya apakah harus fotokopian? Nah, ini yang harus kita perhatikan ibu-ibu, karena anak itu coba deh perhatikan ibu-ibu, atau nggak usah anak-anak deh, ibu-ibu aja deh ya, pakai kerudung yang warna-warni. Ibu itu kan ini ya mau zoom aja kan pilih kerudung kan, warna yang mana nih yang pantas, yang masuk kamera gitu kan. Artinya apa? Kita secara natural nggak suka yang namanya monokrom. Maka kalau belajar juga harus memperhatikan itu. Maka pakai warna-warna yang mencerahkan sehingga anak juga jadi suka. Ceroboh sekali lagi saya bilang mohon maaf, ceroboh sekali kalau kemudian kita menggunakan media-media belajar yang monokrom kayak gitu. Ya, mohon nanti kalau ada yang masih seperti itu dievaluasi. Nah, ini yang kelima dan ini yang terakhir Ibu-ibu, setelah ini kita ngobrol lebih enak ya. Ini yang kelima, ini kecerobohan yang sering sekali kita rasakan gitu ya. Apa tuh? Anak-anak rasakan, bukan kita rasakan ya. Jadi kita itu selalu ngomongnya gini, jangan biarkan anak bermain saja, kayak gitu. Atau contohnya seperti ini, kalau di sekolah, ini sekolah normal ya, di sekolah normal itu kan ada jam pelajaran, ada jam istirahat, ya nggak? Istirahat itu dianggap belajar atau tidak belajar kalau menurut ibu-ibu? Kalau ternyata ibu-ibu masih bilang bahwa istirahat itu tidak belajar, itu keliru, ya. Karena apa? Misalkan contohnya gini, Bu Guru ya, misalkan mau masuk kelas lagi setelah istirahat. Perhatikan. Setelah istirahat itu bunyinya gimana? Teng 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 teng. Ayo masuk lagi yuk.
udahan dulu ya mainnya ya. Sekarang kita belajar dulu. Gimana? Sering nggak denger kayak gitu? Atau sering ngucapin seperti itu? Mainnya udahan dulu ya. Kita sekarang belajar dulu. Nanti boleh main lagi. Itu menunjukkan bahwa kita membedakan antara yang namanya belajar sama yang namanya main. Padahal mainnya anak-anak itu nggak pernah main-main. Anak-anak itu nggak pernah main-main. Anak-anak itu selalu serius gitu, ya, selalu serius. Main prosotan, mereka itu nggak main-main. Ketika lagi prosotan, ya mereka serius prosotan, menikmatin betul. Ya, lagi lari-larian di lapangan, ya mereka menikmatin betul. Ya, jadi ketika kita, nah ini kan problemnya adalah ketika kita mau ngajarin anak membaca, itu dirasa oleh kita bahwa bermain itu mengurangi waktu belajar membaca. Padahal ibu-ibu, sesungguhnya kita itu bisa banget masuk ke dalam pembelajaran walaupun sedang bermain. Bermain maksud kita atau bermain menurut kita itu menurut anak-anak bukan bermain. Menurut anak-anak itu seru, menurut anak itu belajar. Ya, nanti kita akan kasih contoh. Ya, ini slide terakhir. Slide terakhir bilangnya seperti ini. Bahwa sesungguhnya suka membaca itu sesungguhnya fitrahnya anak. Pada dasarnya anak itu suka membaca. Mereka membaca apa saja. Kalau tidak percaya, sering nggak anak itu bertanya, ini apa? Ini kenapa? Bunda ini kenapa? Bunda ini kenapa? Itu menunjukkan bahwa otak mereka itu sedang to reading, ya, sedang membaca sesuatu. Tapi karena dia nggak paham, maka dia mencari tahu. Mencari tahunya yang paling mudah. Bagaimana? Dengan bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada orang tua atau ibu gurunya. Pada dasarnya anak itu suka membaca. Baca apa saja. Bahkan sejak usia 3 bulan, anak itu sudah bisa membaca, sudah bisa berkemampuan membaca. Siapa yang dibaca? Yang dibaca adalah mana wajah ibundanya dan mana yang bukan wajah ibundanya. Itu kan menunjukkan bahwa kemampuan membaca itu kan. Oh, ketemu sama wajah yang lembut, adem, menyejukkan. Oh, ini ibuku nih, kayak gitu, ya. Kok ada yang hitam, serem, oh, bukan ibuku. Akhirnya dia nangis. Itu kan namanya membaca. Jika kita perhatikan kesempatan belajar membaca sesuai fitrah anak dan meninggalkan semua kecerobohan yang 5 tadi, ibu-ibu, maka anak akan berkembang dengan optimal. Karena pada dasarnya anak itu terlahir cerdas. Nggak ada anak yang nggak cerdas, kayak gitu. Semua cerdas. Pemerintah melarang mengajarkan calistung, itu sebetulnya ada benarnya. Kenapa? Karena metodenya yang nggak benar dan metodenya yang belum ketemu kemarin-kemarin tuh, ya. Nah, ini yang harus kita mulai sadar, jangan sampai kita itu maksa anak, karena sekali lagi ketika anak dipaksa, yang terjadi adalah mungkin dia akan menunjukkan kepintaran dia, tetapi nanti pada tahun-tahun yang akan datang, itu akan terjadi yang namanya stagnasi. Stagnasi itu apa? Berhenti. Kayak mobil mogok, kayak gitu. Ya, kenapa? Karena dia itu digas terus-terusan sejak kecil dengan cara atau tahapannya yang tidak benar, kayak gitu. Ibu-ibu, itu yang saya akan saya tambahkan sekali lagi, saya mau nunjukin video. Ini cara keluarnya gimana ya? Saya mau nunjukin video tentang anak-anak ya, tentang anak-anak. Mohon sedikit waktu. Nah, saya mau nunjukin video. Video ini coba tebak-tebakan nanti, yang bisa nebak boleh di chat ya. Ini anak ini kapan bisa bacanya? Kebaca nggak? Terlihat nggak Bunda? Ada ya.
Ya. Ini berapa lama anak ini punya gestur yang bagus kayak gini? Oh, di tempat ayah hujan. Silakan ditebak, butuh berapa lama anak bisa berkemampuan membaca seperti ini? Maksudnya rentang waktunya atau? Iya, berapa lama belajar sehingga dia bisa membaca kayak gini gitu? Oh. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, silakan di chat aja. Oke, Ya, kira-kira silakan. berapa bulan? Silakan di Ya, chat. ibu-ibu, Siapa yang mau silakan di menjawab? chat. Ya, silakan di chat. Berapa lama anak membutuhkan waktu untuk bisa membaca? Terima kasih, kata Iwan. Boleh. Ada yang Iya, oke ya. Silakan di chat ya. Oke. yang ingin bertanya Nah, silakan di chat. Iya, boleh ya. Nah, sekarang Ibu Oppo A53 boleh di unmute Bu, suaranya Bu Oppo A53. Ibu tolong. saya akan tunjukkan berapa lamanya anak ini bisa baca ya. Ini anak dari Kalimantan. Ini. Ini anak Kalimantan. Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Balikpapan. Terbaca nggak, teman-teman? Ada. Terbaca? Ada ya. Terbaca ya. Terima kasih Ayah ya, Edi Edi. sejak minggu ketiga di bulan September. Berarti minggu ketiga, 3 minggu ya? Jadi ini, minggu ketiga September kami sudah praktek petualangan Maharaja. Sungguh hasilnya Alhamdulillah anak-anak baru tahun depan masuk SD tapi sudah hobi membaca buku. Ini dikirim pada bulan, ini September mulai belajar membaca. Ini video itu dikirim, ini ada tanggalnya di paling bawah, Januari 19, 2020. Jadi dari September, Oktober, November, Desember, ya. Desember anak bisa membaca buku seperti itu. Nah, cara mainnya kayak apa? Cara mainnya ini bagian terakhir. Saya akan tunjukkan cara mainnya sedikit aja. Ini. Nggak pakai duduk, nggak pakai tertib dulu. Yang penting anak sukanya seperti apa. Siapa yang belum baca ya? Iya, seperti itu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa memberikan sebuah gambaran kepada kita. Ini masih banyak sebetulnya yang mau dibagikan kepada teman-teman semuanya, tapi akan lebih asik kalau kita diskusi jawab, saja ya. Ini pancingan aja dulu deh. Ya, Intinya Bunda Amel dan bunda-bunda semuanya bahwa kita itu jangan sampai salah sasaran, salah langkah. Jangan sampai kita ceroboh sehingga teman-teman, anak-anak kita itu nanti akhirnya menjadi mogok berprestasi di kelas-kelas yang akan datang dan itu akan menyulitkan kita nantinya. Gitu, saya kembalikan kepada Bunda Amel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bunda-bunda semua dan ayah ya. Tadi ada Bapak Hidayat juga, Bapak Ketua Yayasan tadi ada bergabung ya. Alhamdulillah bisa membersamai kita. Ayah Edi, saya punya pengalaman nih sebelum masuk ini. Saya punya ponakan waktu di TK dulu di Jakarta, TK Amanah ya. Setiap hari dikasih tulisan-tulisan harus memenuhi buku kotak-kotak ya. Buku kotak-kotak selama TKA TKB. Sehingga dia mengeluh pas di TKB, buku kotak-kotak itu harus diisi penuh setiap harinya. Memang di sekolah tersebut punya seperti itu ya. Mama
Teteh udah nggak sanggup otak teteh katanya. Itu terjadi di kelas 4 ya, itu terjadi karena udah diporsir di TK. Nah, alhamdulillah kita bertemu Ayah Hedi mendapatkan pencerahan. Nah, ada beberapa pertanyaan di chat room. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada peserta seminar yang baru hadir ya. Banyak yang nunggu di luar nih, banyak yang nunggu di pintu Zoom nih ternyata Ayah Hedi banyak yang chat ya. Gitu ya. Mohon tolong Ayah Hedi lihatkan ya. Ada beberapa Gimana yang caranya? karena memang boleh gantikan lagi ke saya sebagai ini host. Iya, silakan. Ayah Hedi klik dulu di hostnya ini, gantikan ke saya sebagai host. Caranya gimana nih? Caranya Ayah Hedi klik nama saya, nanti ada tulisan mute gitu kan. Ayah Hedi ganti more, nanti ganti saya sebagai hostnya gitu. Bisa ya? Oke, bentar. Ya. Nah, tadi saya makanya berjanji kepada teman-teman mohon hadir sebelum jam 4. Karena nanti ya gini jadinya, banyak yang nggak bisa masuk. Karena apa? Karena kita memiliki hanya satu host. Kalau ada bisa jadi co-host, kita bisa terima-terima. Oke. Terima kasih Ayah. Kita lihat dulu ada satu pertanyaan. Jadi ini saya bacakan dulu, nanti Ayah yang jawab ya. Bacakan dulu semua boleh ya Ayah ya? Baik. Ini dari Ibu Sakiyah tadi bertanya, Ayah bagaimana mengatasi anak yang kinestetik? Yang kita tahu anak kinestetik itu selalu bergerak, dalam berapa menit dia bergerak dan kesenangannya bergerak sambil belajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Bunda Khairani dari Bu Sakiyah dari Jakarta. Bunda Khairani adalah guru di PAUD Terpadu Insan Madani Mekeh menyatakan, Assalamualaikum Ayah, karakter anak kan beda-beda ya. Jadi saat satu anak aktif banget yang mengganggu konsentrasi anak lain itu gimana Ayah cara menanganinya ya. Terus ini sambungannya, anak TK tidak boleh diajarin baca ya. Nah, masalahnya di orang tua malah rame yang komplain kita antar anak ke PAUD malah bayar mahal tapi keluar dari sana anak nggak bisa baca. Itu bagaimana Ayah cara kami selaku bunda guru menyikapi hal tersebut ya. Itu dulu mungkin 3 pertanyaan Ayah. Nanti kita lanjut. Monggo Ayah. Baik, yang pertama bagaimana mengatasi anak kinestetik. Yang pertama kita harus bersyukur dulu. Bersyukur alhamdulillah anakku sehat. Alhamdulillah anakku itu otaknya sedang bekerja. Anak yang kinestetik itu menunjukkan bahwa dia sehat. Ya kan? Bergerak terus soalnya, ya. Dan dia berarti sedang hidup, nggak lagi tidur. Berarti kalau kita dapat anak yang sedang kinestetik, mestinya kita bersyukur sekali, ya. Ciri anak kinestetik itu, anak yang kinestetik itu berarti dia itu mengoptimalkan tangannya, kakinya, seluruh badannya. Bayangkan saja, atau gini aja deh, ibu-ibu setengah hari aja duduk di depan laptop. Rasanya bagaimana? Pegel kan? Kita butuh bergerak. Sehingga dengan kinestetik itu menunjukkan bahwa dia itu punya potensi besar. Ya, tinggal kemudian kita mengoptimalkan, kita mengarahkan kinestetiknya, kinestetik yang seperti apa? Apakah fine motornya yang bagus atau gross motornya yang bagus kayak gitu? Atau dia double kinestetik kayak gitu ya, fine motornya bagus, gross motornya bagus, kita dorong gitu. Jadi pertanyaannya yang perlu dikoreksi ya, bagaimana mengatasi anak kinestetik? Ya anak itu mesti kinestetik kayak gitu. Kalau anak datang ke sekolah kalem, malu diem, itu kan kita malah gemes ya sama anak yang kayak gitu ya. Harusnya anak itu yang ceria, bergerak, mengikuti seluruh acuan kayak gitu. Jadi pertama itu ya, bersyukur dulu. Setelah bersyukur bagaimana? Dideteksi. Gross motornya yang bagus, gross motor itu pergerakan kasarnya ya, larinya, kemudian nggak mau diem. Ya, fungsi ininya kayak gitu ya. Itu. Kalau nggak mau diem itu
karena dia itu rasa ingin tahunya tinggi, kayak gitu ya. Jadi itu pertama ya. Yang kedua, jadi petakan dulu gross motor atau fine motor. Setelah itu kita dorong. Oh, kalau yang fine motor ya, misalkan yang dia lemah lembut, ya kita arahkan untuk di menarinya atau di actingnya atau menulisnya, kayak gitu ya. Itu kita nggak bisa jawab panjang lebar nih kalau di Zoom kayak ginian ya. Yang ngantri pertanyaan banyak soalnya. Gitu ya. Intinya bersyukur, kemudian dipetakan. Setelah dipetakan, didorong. Setelah didorong, ya dikasih fasilitas supaya anak ini kinestetiknya. Contoh anak yang kinestetik sukses, Taufik Hidayat. Ibu tahu nggak Taufik Hidayat? Taufik Hidayat itu pebulu tangkis. Ada lagi Lilian Nasir. Lilian Nasir itu juga pebulu tangkis, ya. Kemudian apa namanya Rudy Hoirudin. Rudy Hoirudin itu kinestetik tuh, tukang masak selebriti, ya Bun ya. Itu coba deh ibu perhatikan Rudy Hoirudin itu kalau lagi masak aja itu berantakan loh mejanya itu. Dia asal bruk gitu ya kan, tapi makanannya wow ya, dan dia diburu, resep-resepnya diburu. Itu yang itu dia karena coba bayangkan ibu punya anak kinestetik masuk ke dapur. Ibu apa yang ibu lakukan? Jangan masuk dapur, nanti kotor, nanti berantakan. Ya Allah, udah sana. Nah, itu kita berarti sedang membunuh atau sedang membatasi atau sedang mengkerdilkan potensi anak. Naudzubillah min dzalik. Janganlah ya. Jadi kita harus punya mindset yang benar dulu. Bersyukur dulu deh Bu ya. Oke. Berikutnya yang mana tadi? Ini ya. Karakter anak kan beda-beda ya. Jadi saat satu anak aktif banget yang bisa mengganggu konsentrasi anak lain. Anak yang satu aktif dan kemudian mengganggu. Itu kan menurut ibu. Ini anak berarti leadership-nya hebat. Dia punya jiwa kepemimpinannya bagus. Ya, bisa ngalahin konsentrasinya ke ibu. Ya kan? Artinya apa? Kita yang kalah setting tuh sama anak tuh. Kita mesti belajar gimana. Kita mesti belajar kepada anak itu. Itu kenapa ya? Satu anak ini kalau datang, kok semuanya ngikutin dia malahan. Akunya yang dicuekin. Gimana nih siapa gurunya? Coba deh ibu belajar kepada anak ini. Gimana caranya? Siapa tahu dia itu besok besarnya jadi bupati, minimal lurah lah kayak gitu. Siapa tahu dia jadi gubernur atau jadi presiden. Kan ibu nanti nyesel kalau dulu bentak-bentak misalkan, ayo nggak boleh berantakan, nggak boleh rame, yang tenang, ayo nanti cubit loh. Misalkan ibu ngomong kayak gitu misalkan, ya. Padahal besok-besoknya dia jadi presiden, kan ibu yang rugi. Dulu aku bentak-bentak tuh anak jadi presiden. Gitu ya. Artinya kita harus lihat dari sisi positif anaknya itu dulu. Ya. Terus kalau caranya ayah gimana dong secara teknis? Iya, kalau ayah biasanya malah kita ajakin anak-anak yang tenang-tenang tuh tadi ngikutin si dia. Misalkan contohnya namanya Bunga kayak gitu ya, namanya Bunga. Ini perempuan tapi kok ya bisa ngatur teman-teman sekelas gitu. Oke Bunga sekarang kita mau belajar apa ya Bunga ya? Dia kita kasih perhatian tuh. Coba bayangkan ibu-ibu kalau seorang anak dapat perhatian lebih dari gurunya, rasanya gimana? Ibu itu biasanya nyuruh aku diem, malah sekarang nyuruh aku ngasih alternatif mau belajar apa, nawarin itu. Ibu kok sekarang baik hati ya? Tuh Bun ya. Itu setelah itu baru teman-teman yuk kita main sama Bunga aja yuk. Coba bayangkan ibu men-setting kelas itu kayak ke follow ke Bunga, sehingga Bunganya kan akhirnya
merasa dihargai. Orang yang merasa dihargai, insya Allah nanti akan mudah mengikuti kita. Ya, mudah-mudahan ya. Berikutnya, ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Anak TK, anak TK tidak boleh diajarin baca ya. Ya, nah kalau orang tua malah rame komplain, iya. Oke, jadi begini teman-teman. Yang menjadi problem kita tadi yang sudah kita jelaskan bahwa metodenya aja yang nggak benar, ya. Coba anak yang belum bisa baca itu dipegangin HP, kemudian kita ngomong tolong buka YouTube, kira-kira bisa nggak? Bisa. Download game deh, silakan mau download game, bisa nggak download game? Bisa. Main game bisa nggak? Nggak bisa baca. Padahal belum bisa baca. Nah, itu kan berarti definisi membaca kita itu udah out of date, udah jadul. Ya, udah jadul cara kita membaca, definisi tentang membaca gitu. Nah, tapi ingat juga jangan sampai kita, jadi ini yang ayah sampaikan adalah satu sisi ayah tidak sepakat anak itu dilarang membaca. Tapi juga nggak sepakat juga kalau anak dipaksa belajar membaca. Caranya bagaimana? Ciri yang memaksa membaca itu cirinya apa? Satu, anak disuruh duduk tenang. Itu berarti kita udah memaksa anak. Menyuruh duduk anak tenang, ya. Menyuruh anak duduk tenang itu udah maksa, ya. Biarin dia mau kayak apa. Contoh nih. Membaca itu kalau menurut ibu yang bagus yang kayak apa sih? Silahkan ditulis. Ada nggak yang nulis? Tolong, misalkan ini ada pertanyaan. Membaca yang bagus gimana? Yang duduk tenang, yang tertib, gitu ya? Betul nggak sih? Silahkan teman-teman, bagaimana jawabannya? Ada nggak yang ngerasa bahwa kalau belajar, kalau membaca itu harus duduk yang tertib, yang nggak boleh lari-lari, yang nggak boleh sambil berdiri, mungkin malah ada yang ngomong kayak gitu? Kalau ada yang ngomong kayak gitu, besok lagi kalau jajan bakso jangan sambil baca WhatsApp ya. Jadi nggak boleh baca WhatsApp ya, lagi terima paket ya. Artinya kita kan jadi nggak konsisten. Betul. Anak harus duduk tertib, giliran kita boleh lagi berdiri, lagi naik angkot, ya, lagi ngapain aja kita bisa aja buka HP itu baca apa aja. Kenapa anak harus duduk tenang di dalam kelas? Itu kan berarti kita nggak konsisten sebagai orang tua tuh, ya. Jadi misalkan contoh nih kayak gini, apa namanya? Ya itu tadi contoh udah jelas deh, ya. Jadi pada prinsipnya caranya kita yang salah. Caranya itu harus sesuai sama kondisinya anak. Pernah nggak mengajak anak naik motor begitu keliling kota gitu, kemudian anak kita itu sambil nunjuk-nunjuk baliho atau spanduk atau poster di sepanjang jalan, toko-toko itu semua toko dibaca. Itu apa namanya, itu apa namanya, itu apa namanya. Ya itu kan sebetulnya cara belajar yang menarik. Tidak mesti duduk tenang, nggak mesti pakai modul, ya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah orang tua juga harus menyadari bahwa belajar itu kalau buat anak nggak melulu harus main dan tahapannya juga harus sempurna. Kalau anak umur 3 tahun, 4 tahun, udahlah nggak usah dipaksa dulu, ya. Kenapa juga? Yang penting kan nanti kalau pas SD dia bisa baca, udah gitu aja, ya. Nah itu juga cara teknisnya juga. Coba nih Bunda, saya mau share lagi bisa nggak ya? Share lagi bisa nggak ya? Boleh ya. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Nih, saya akan share lagi. Silahkan ya. Baik. Nah, saya akan share lagi terkait sama ini sebagai gambaran supaya ibu-ibu jadi paham ya.
jadi paham bagaimana kita apa namanya ngajarin baca anak. Nih, ini contoh nih. Ya, tikus. Tikus, coba keluarkan huruf yang bunyinya ma. Betul nggak? Betul. Ayo. Itu seru banget ya. Itu sangat seru kalau menurut ayah. Jadi teman-teman lagi mana tuh mana Ini ya? ini kan masa di rumah, masa pendampingan orang tua ya, bisa dicontoh nih ayah ya. Jadi minggu depan anaknya udah bisa baca nih kalau mainnya kayak gitu ayah ya, luar biasa. Bisa banget. Ya. Jadi kita dapat trik dari ayah nih ya. Dan tahu nggak Bunda, Iya. dengan konsep yang ayah sampaikan, Iya. ini di Sumatera Utara, ini tetangganya Aceh nih, Iya. Aceh dari Iya. Sumatera Utara. Iya. Kegiatan TK Cendrawasih pagi ini ayah, ini dalam waktu 4 hari sudah banyak yang bisa susun kata. Ada yang sampai jadi kalimat ayah. Waktu ayah nerima ini Bunda, ini tuh merinding banget ayah. Ya, kenapa? Karena anak tuh ini videonya kayak gini videonya. Oh biar aja. Nah yuk sekarang kita pengen lagi ya Nah ya. Udah yuk, Yuda. Ayo Yuda, kata-katanya ya. Asik, raba mata saya. Ayo raba. Raba. Ayo. Raba. Ayo. Bisa. Mana? Ayo. Ayo Yuda. Raba mata saya. Asik bagusnya. Ayo. Cepetin dikit ya. Cepetin dikit. Iya, Terus nak ya. Ayo. Raba mata saya. Pandainya Yuda. Iya. Ayo Yuda juaranya. Bagus. Wah, nanti teman-temannya dikasih tahu ya bacanya apa ya. Ayo. Iya, apa sayang nak? Raba mata saya. Iya, tepuk tangan untuk Yuda. Iya. Bagaimana yang Oke. punya anak bahagia banget ya, Ayah Hedi ya. Ini Bahagia ini banget. adalah trik yang tepat bagi orang tua sekarang saat ini untuk biar bisa anaknya membaca dalam waktu 5 hari. Kita bermain ya, luar biasa. Iya. Jadi intinya yang penting itu mindsetnya dibenerin dulu Ya, boleh. bahwa anak itu jangan dicengkerem kayak gitu ya. Nah ini buat ibu-ibu, kalau kemudian anaknya rumahnya kok nggak pernah rapi, rumahnya berantakan melulu, anaknya selalu ngebongkar-bongkar apa yang ada di rumah, sabar aja, betul sabar. Oh iya. Ini pesannya untuk ayah, tolong disampaikan ya, tolong disampaikan. Nanti kalau ayahnya pulang ke rumah, ngelihat rumahnya berantakan, Sabar. bilang aja, Sabar. bilang aja, ini hasil karya anak kita ya. Kalau aku rapiin, aku bisa. Ini kalau ibu yang ngomong ya, aku bisa ngerapiin. Tapi kalau aku rapiin, nanti diberantakan lagi. Jadi, alhamdulillah ayah udah pulang. Nanti kalau anak-anak udah istirahat, udah capek, yuk kita Ayah yang beresin bersihkan. bareng-bareng. Iya. Nanti ayah aku servis deh. Nanti ayahnya semangat. Jadi nggak apa-apa Gitu ya. berantakan ya. Berarti caranya Iya. ya, baik. Kita masuk ke Gitu. pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 pertanyaan dan 1 angkat tangan. Ada Bu Hamurti Kendari, ini sahabat saya. Sama-sama kami menggeluti ini ayah ya. Beliau juga Baik. IN ya. Nanti Bu Murti nanti silahkan ngomong, tapi saya bacakan dulu pertanyaan
dari Bunda Vivi. Bunda Vivi ketua parenting kami ini Ayah ya, yang kemarin sempat kita bahas di WAG. Ayah Edi, saya ingin bertanya, jika seandainya seperti yang Ayah Edi katakan tadi, ada anak yang memperlihatkan kepintarannya karena paksaan misalnya, dan pada akhirnya dia stagnan. Ini kan masa-masa stagnan nih anak-anak, karena pertama juga nggak ketemu guru, kedua dengan kondisi seperti ini anak-anak nggak ketemu teman. Tapi kalau menurut saya nanti kalau ibu bunda-bunda di rumah memberikan materi seperti Ayah Edi, anak nggak stagnan ya. Nah, bagaimana sikap kita dan tindakan kita? Saya udah bisa jawab nih Ayah Edi ya. Terima kasih Ayah Edi waktunya. Nah, kuncinya sekarang di orang tua. Yang kedua, Assalamualaikum Ayah Edi, Ibu Fitria dari Bunda PAUD kami, guru kami di Banda Aceh. Assalamualaikum Ayah Edi dan Bunda semua. Saya memiliki 3 orang anak. Anak saya yang pertama 9 tahun, yang kedua 6 tahun. Ibu Fitria di mana nih ya? Dan anak ketiga 4 tahun. Saya ada kendala dalam mendampingi anak-anak di dalam belajar dan bermain. Misalnya, di saat saya sedang mendampingi si kakak yang sedang membuat tugas rumah, nah si adik ikut minta perhatian sehingga menyebabkan konsentrasi si kakak terganggu. Oke. Jadi memang banyak kendala kalau punya 3 anak atau 2 anak. Nah, Bu Hamurti silakan sebelum Ayah Edi menjawab, mungkin bisa silakan bertanya langsung, Bu Hamurti, silakan. Baik, Dibuka, terima kasih. Mami dibuka layarnya, Mami. Lagi demam saya nih, lagi demam, mohon maaf, mohon izin. Tapi saya mengikuti walaupun setengah saja saya ikuti ini. Ayah Edi, terima kasih banyak, luar biasa. Ada bapak-bapak yang pemerhati anak usia dini, luar biasa. Terima kasih Ayah Edi. Sama-sama. Saya terkesan sekali dengan penampilan Ayah Edi menjelaskan terkait keberadaan anak-anak usia dini ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya hanya melihat di story tadi satu teman ada statement bahwasanya ketika nanti pada usia tertentu anak itu mandek, tidak akan bisa lagi dia berpikir seperti yang untuk melanjutkan studinya misalnya. Apakah ini termasuk plateu yang dimaksud Pak Edi? Karena pernah juga saya dapat bahwasanya ketika anak-anak usia dini dipaksakan itu akan mendapat pada saat usia tertentu mereka mandek, tidak ingin lagi, tidak bisa lagi menerima kegiatan pembelajaran yang lebih sulit. Yang kemudian Ayah Edi, saya terkesan dengan belajar membaca Ayah Edi tadi videonya. Saya punya teknik juga belajar membaca itu melalui cerita bergambar. Apakah ini tidak salah buat anak usia dini Ayah Edi, khususnya karena saya sering mengajar anak membaca melalui cerita bergambar. Terima kasih Ayah Edi, mohon maaf jika tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab yang Bunda Hamurti dulu ya. Bunda Hamurti dulu biar nggak lupa. Kalau yang di chat ada tulisan. Ya, terima kasih Bunda Hamurti atas pertanyaannya. Saya juga mendoakan mudah-mudahan Bunda lekas sembuh ya, walaupun dalam kondisi demam, menyediakan waktu untuk ikut mendukung acara kali ini. Jadi kalau untuk istilah, Ayah nggak terlalu mementingkan istilah ya Bunda. Mau istilahnya apa aja, tapi indikasinya aja. Indikasinya ketika anak itu stuck, nggak mau belajar lagi, udah kayak mobil mogok aja, ya udah itu adalah satu kondisi kumpulan manifestasi kejadian-kejadian masa lampau ya. Dan itu tidak menjadi dan itu kadang-kadang kita ketahuannya udah terlambat. Misalkan contohnya kelas 3 SD. Ini kelas 3 SD sama kelas 5 SD, kelas 3 SD dan kelas 5 SD itu sering sekali Ayah nemuin ya. Kelas 3 SD itu start stres. Ya, jadi permulaan stres ada kalau di SD itu ada di kelas 3. Permulaan stres. Jadi kalau masih kelas 1 kok udah stres, berarti dia stres terlalu dini. Apalagi ya kelas 1, kelas 2. Harusnya dia mulai stres itu kelas 3. Ya, kenapa seperti itu? Dari kecil, dari PAUD, dari usia dini udah di drill
belajarnya, kemudian kelas 1 udah penuh PR-nya, padahal seharusnya kan jam belajarnya itu kan pendek, ya kan? Kelas PAUD belajarnya pendek, jam formalnya ya, jam formalnya itu kan pendek, kelas PAUD pendek, kelas 1 pendek, setengah hari lah katakanlah, kemudian kelas 2 juga setengah hari. Mulai kelas 3 itu mulai full time, ya kan? Mulai full time. Entah itu full day atau yang half day, tapi semuanya kalau kelas 3 itu biasanya sudah penuh itu belajarnya. Sama dengan kelas 4, 5, 6. Nah, itu mulai stres. Kenapa? Karena kekagetan waktu. Kayak gitu. Jadi, kalau kemudian jam belajarnya udah penuh, kemudian di rumah masih ada PR misalkan, terus cara atau metode gaya belajarnya itu masih teacher center, berfokus pada gurunya, maka cenderungnya kalau kan ada yang student center, kemudian berbanding terbalik dengan teacher center, ya. Kalau teacher center berarti gurunya yang sebagai pusat pembelajaran. Kalau student center itu muridnya yang menjadi pusat pembelajaran. Kita ngikutin. Jadi misalkan tadi lihat ya, ada anak yang belajar membaca di segitiga yang panjat-panjat itu. Lihat kan? Nah, di situ itu kan menunjukkan itu bu guru pertamanya itu nanya, mau belajar di mana? Kalian pengen main apa? Kayak gitu. Kemudian disepakati, di situ pertama kita lakukan diskusi dulu. Kita ada di segitiga itu tuh yang panjat-panjatan. Oke, yuk kita ke sana. Itu kan berarti bu guru ngikutin apa yang diinginkan anak, bukan anak yang ngikutin ibu guru, gitu kan? Gitu baru nanti kita masuk. Nah, itu yang student center. Yang saya sampaikan adalah itu yang student center. Kalau yang teacher center, maka ya misalkan contoh teacher center tuh kayak gini, pelajaran melipat. Ayo teman-teman semuanya lihat ke depan, ujung dipegang ya, ujung kanan sama ujung kiri dipegang, udah ketemu, udah ketemu, yuk sekarang ditemukan yang kanan ketemu sama yang kiri. Itu yang namanya bu guru ngasih contoh. Ya itu yang namanya yang namanya teacher center. Ya, itu kalau itu terus lama-lama anak capek. Kenapa? Karena anak ngerasa harus ngikutin terus. Nah, itu lama-lama anak akan stuck. Anak akan ngerasa bahwa kenapa aku harus berbakti terus sih? Sekali-sekali ngelakuin dosa kenapa? Akhirnya dia sembunyi-sembunyi mencari celah untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena selalu diminta baik di depan guru atau orang tuanya. Itu. Gitu filosofinya ya. Iya. Kemudian kalau mengajarkan membaca melalui cerita bergambar itu termasuk nggak masalah sih sebetulnya. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, anak-anak tentunya harus sudah mau tenang terlebih dahulu. Kalau ibu bersedia membaca buku dan kemudian anaknya lari-lari, kan tentunya ini kayak orang jualan nggak laku kan. Nah itu silahkan nanti ibu simpulkan sendiri cocok nggak buat karena ada standarnya. Gitu ya Bunda ya. Berikutnya pertanyaan. Ya sama-sama Bunda, mohon maaf lahir batin ya. Berikutnya pertanyaan yang mana tadi ya? Yang Ibu Vivi. Masalah stuck ini menjawab juga yang stuck juga tadi nih Ayah. Oh iya. Kalian terjawab. Ini udah ya. Kayaknya udah jelas nih ya. Terjawab ya. Ya, udah jelas ya. Anak yang memperlihatkan kepintarannya karena terpaksa. Ini aku punya pengalaman banget nih Bunda. Ini sedikit cerita ya, Silakan, ayahnya dokter. Ayahnya dokter, ibunya dokter. Anaknya itu pinter banget. Dan ayahnya dan ibunya itu pengen banget kalau anaknya jadi dokter. Dan tahu nggak Bun, pada saat setelah yudisium, dia nggak mau berangkat. Nggak mau pergi. Ini anak, nggak mau berangkat untuk yudisium. Coba bayangkan. Karena apa? Karena anak itu sebetulnya
Kalau cuman untuk pinter, ayah, aku udah tunjukin. Kedokteran UI, siapa yang bisa masuk kedokteran UI kan berarti pinter. Dan aku udah tunjukkan itu, ayah. Dan sebentar lagi aku juga bisa jadi dokter. But it is not my life. Ini bukan hidupku ya. Remuk nggak kalau punya anak yang kayak gitu? Bayangin, orang tua yang punya anak kayak gitu remuk nggak? Ini anak yang pinter, tapi dia tidak tulus di dalam menjalani hidup dia. Disuruh pinter, oke deh aku mau pinter, tapi it is not my life. Oke. Kan kalau ngomongnya masih SD kan mending ya. Ngomong bahwa ini bukan jalan hidupku. Waktu SMP aja itu udah kayak terlambat. SMA itu juga udah kayak terlambat. Ini udah mau koas, udah mau diwisuda jadi dokter, terus dia ngomong aku mau berangkat. Kalau cuman untuk jadi dokter, aku semua nilai udah dapat semuanya. Itu kan yang diminta sama ayah, itu kan yang diminta sama ibu. Coba bayangkan, ibunya nangis ke ayah. Ayah gini, gimana ini anakku sebentar lagi udah jadi dokter, kenapa kayak gini kelakuannya? Itu menunjukkan bahwa anak ini nggak ekspresif, anak ini nurut aja, anak ini pengen menunjukkan kebaktiannya, tetapi dia unfinished, dia tidak bisa selesaikan, karena dia akhirnya berontak. Apakah kita mau jadi generasi yang mendidik generasi kita di bawahnya? Sebetulnya dia itu kita kayak bom waktu gitu loh. Entah nanti meletusnya kapan, entah itu meledaknya kapan. Gara-gara kita cuma pengen melihat, wow anakku belum masuk SD udah bisa baca. Oh anakku mewarnanya keren banget, diupload ke Instagram, diupload ke sosial media untuk memenuhi kepuasan orang tua aja aslinya. Coba. Kalau mau nangis aja deh sekarang. Itu ya, Bun, please jangan maksa. Baik. Ya, rugi. Oke, berikutnya. Yang ini ya, masalah pembagian waktu ya, menghadapi anak. Pembagian waktu ya, si kakak mestinya belajar, si adik rempong, si adik pengen ngikutin. Sebetulnya Bunda, disitulah the core of study. Itu pusat belajarnya itu di situ. Sebagai orang tua belajar tentang mengelola waktu. Jadi gini, jadi esensi atau prinsip dasar belajar itu adalah kita itu bisa menyelesaikan masalah kita. Ya, jadi tugas-tugas di sekolah, kalau menurut ayah nih ya, kalau menurut ayah loh ya, mungkin kita agak beda, bisa jadi menyelesaikan masalah diri sendiri dulu itu jauh lebih penting dibandingkan menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Bisa dipahami ya? Saya ulangin sekali lagi, menyelesaikan masalah diri sendiri lebih dulu itu jauh lebih penting daripada mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sekolah memberikan tugas itu memang kewajiban mereka. Sekolah memberikan pembelajaran itu memang tanggung jawab mereka. Tetapi bagaimana kita di rumah mengelola emosi, mengelola fokus, anak-anak itu bagaimana bisa saling bekerja sama, itu adalah the real school, the real education-nya malah di situ. Jadi ibu luar biasa, ibu udah dapat kurikulum yang bagus sekali untuk kemudian misalkan contohnya diskusikan dulu tuh, ya diskusikan dulu. Oke, hari ini semuanya dapat tugas kan dari sekolah, siapa dulu yang mau kita kerjain bersama-sama, gitu. Ya, coba ibu dan bapak ya, ibu dan ayah kerjasama selesai. Siapa tuh? Boleh kok dijadwal hari Senin yang dikerjain terlebih dahulu adik. Nanti kakak membantu tugasnya adik supaya tugas adik selesai. Misalkan gitu. Besoknya kita gantian, kakak dulu, adik boleh main sama temennya dulu, atau adik bisa membantu perlengkapan pribadinya kakak, misalnya kakak haus, adik ambilkan minum,
misalkan kakak pengen snack, adik beliin ya ke warung ya, misalkan contohnya seperti itu, sehingga kita kayak ada manajer, ada manajemen pendidikan di rumah. Jadi ibu jadinya enggak stuck sendiri gitu. Sebetulnya kan ini problemnya adalah ibu berusaha membantu semua anak satu-satu. Itu problemnya. Harusnya kita kayak main bola gitu. ya. Nah, siapa tuh? Begitu. Ada pertanyaan lain? Mudah-mudahan jelas ya. Baik, Ayah. Saya cerita Itu sedikit kalau ya memang ini. perlu yang baju nikah kamu tak mau seminggu mesti kulit. Mohon maaf Ibu Nur Hayati suaranya ya. Bisa di-mute aja ya. Lain. Begini Ayah, satu hal yang mungkin nanti bisa menjadi masukan buat orang tua. Saya waktu TK, sebelum TK itu saya banyak, sebelum SD saya banyak jalan-jalan keliling kampung, baca-baca buku, cerita. Memang waktu tahun saya SD itu, tahun 79, ada masa perpanjangan waktu. Kita tidak sekolah, masih banyak di rumah lah gitu, seperti anak-anak sekarang ini ya. Tapi ada solusi yang diberikan oleh ayah saya, ibu saya, menyediakan banyak fasilitas untuk saya baca. Jadi kan, bobo ya, zaman dulu itu bobo ya. Jadi sehingga keaksaraan awal saya dapatkan bukan stimulasi dari guru, karena teringat saya waktu saya di PAUD dulu, di TK Bayangkari di Kisaran, Ayah, itu main mulu, main. Rupanya pas usia saya 6 tahun, saya jenuh dengan bermain, saya membutuhkan, saya mau membaca nih, jadi akhirnya terakomodasi di rumah, dan saya keliling kampung jalan-jalan, setiap ketemu koran, majalah saya baca. Jadi menemukan keaksaraan sendiri memang itu yang lebih luar biasa. Nah, sehingga dapat solusi untuk pribadi kita sendiri. Nah, Ayah, saya melihat banyak hal yang saya bilang, saya ikutin kelas Ayah, tapi saya tidak bisa fokus karena saya harus konsentrasi by face to face. Nah, ini saya mengharapkan sekali ini Ayah, di masa-masa BDR, insya Allah ini akan kita lakukan lagi pembelajaran seperti ini, karena ini masih awal ya, kita mau masuk ke advance-nya. Jadi Ayah berikan sedikit, ini nanti perkembangan ini akan kita langsung, karena ini saya mendapat informasi dari Kemendikbud bahwasanya ketika normal pun nanti kita tidak bisa masuk normal 6 hari. Jadi anak minimal paling sedikit dia masuk 3 hari, paling banyak masuk 3 kali dalam seminggu. Nah, berarti kita harus mengantisipasi ketika 3 hari nanti di rumah kita sudah punya alat perang. Tentunya siapa yang di rumah? Ya orang tua. Insya Allah kita sama-sama nih mohon bimbingan Ayah nih. Seperti kita punya 4 grup Ayah ya. Grup pengelola, grup entrepreneur, grup apa. Jadi saya kepengen nih menularkan apa yang sama Ayah sampai akhirnya teman-teman itu udah pakai YouTube semua akhirnya, karena berhasil melakukan trik-trik dari Ayah. Karena hari ini adalah kegiatan awal, kegiatan dasar. Jadi saya berharap memberdayakan orang tua dan guru untuk semua kesempatan ini Ayah. Silakan Ayah. Ayah paham mungkin maksud saya, karena PR dari Ayah yang itu saya belum kerjakan gitu. Ya intinya sebetulnya pada dasarnya saya tuh pengen bahwa pembelajaran itu antara sekolah dan guru itu mempunyai apa namanya sinkronis. Iya. Ya. Nah, dan kita nggak bisa jadi guru sekolah ya, sekolah dan rumah itu sejajar. Nggak boleh ada yang lebih tinggi, nggak boleh ada yang lebih rendah. Itu sejajar. Karena kalau sejajar, itu berarti visinya sama, cara memandangnya sama. Sehingga nanti anak itu menjadi mempunyai pendidik yang luar biasa. Entah itu gurunya di sekolah maupun gurunya di rumah. Siapa guru di rumah? Ya tentunya orang tuanya sendiri. Ya. Nah, ketika orang tua merasa sibuk, pertama kita mesti ulanginlah pertanyaannya.
ulangin pertanyaan. Pertanyaannya begini, lah Kak, sibuk itu buat siapa? Sibuk itu buat siapa? Apakah Anda itu sibuk buat bos Anda ataukah Anda itu sibuk untuk keluarga Anda? Kalau memang sibuk buat bos Anda, ya sudah, saya tidak bisa ngomong banyak. Tapi kalau misalkan sibuk Anda untuk keluarga Anda, ya mari kita Sama-sama, benahi iya. sama kayak Searah, gitu. kita sama-sama ke utara, sama-sama ke selatan. Jangan satu utara, satu selatan gitu ya, Ayah ya. Baik. Alhamdulillah, satu hal yang saya dapat dari Ayah hari ini, karena waktu yang membatasi kita ada 7 menit lagi, luar biasa. Saya berharap Ayah, nanti kita akan ada pendampingan terus dari Ayah, karena untuk persiapan tahun depan pun kita belum normal, masih 3 hari masuk, jadi kita akan agendakan nanti kapan Ayah bisa lagi, supaya apa yang ada di grup itu bisa terbawa ke sini semua, Ayah, untuk Aceh Selatan, Banda Aceh, Jakarta, dan Abdia ya Ayah ya. Mungkin teman-teman yang lain juga di webinar Parenting PAUD Terpadu Insan Madani Yayasan Al-Hidayah Nyaman. Terima kasih semua teman-teman yang hadir di sini, luar biasa, karena Allah kita dipertemukan dengan Ayah Hedi. Semoga Ayah Hedi diberikan limpahan kelebihan lagi, anugerah dan rezeki yang banyak oleh Allah, luar biasa. Ayah Hedi ini sudah menjadi YouTuber, nanti klik nanti Ayah Edi, saya akan masukkan ke grup webinar kita. Ayah, mohon maaf izin, saya akan masukkan ke grup webinar kami, karena kita mau mendapatkan pendampingan dari Ayah, sehingga kami bisa dibimbing seperti grup yang lain. Jadi saya mohon maaf, akan keluar dari 4 grup, kita akan fokus di grup Aceh Selatan, Banda Aceh, Jakarta, dan Susoh ya Ayah ya, terus untuk orang tuanya juga. Dan terima kasih Bapak, Ibu, Bapak Hidayat yang berhadir hari ini, yang ngikutin kita terus, Bu Sakiyah juga. Terima kasih Ibu. Mohon maaf, mungkin waktu kita terbatas ya. Insya Allah ke depan kita akan sama-sama lagi. Sebelum ini kita fotoan dulu, sehingga nanti akan menjadi kenang-kenangan dari kita ya. Udah Sakiyah, tadi kayaknya ada mau disampaikan. Udah tadi Ayah. Sudah. Udah ya. Bu, kita berlanjut terus nih Bu sama Ayah Hedi, karena Jakarta hari ini absen. Insya Allah nanti Banda Aceh pun akan kita ini lagi, kita sosialisasikan terus lagi semua. Oke. Kita akan berfoto dengan close up. Nah, senyum. Cheese-nya mana ya? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bunda Nana, alhamdulillah kepala sekolah di Banda Aceh hadir. Kepala sekolah di Jakarta sedang absen. Ini ya. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih Ayah, Ibu, semuanya. Insya Allah pertemuan ke depan nanti, karena ini baru pertemuan pertama, banyak yang nyangkut di pintu Zoom. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan Ayah Edi luar biasa, kami mohon bimbingannya, karena BDR kita masih panjang, belum tahu sampai kapan ya. Kalaupun masuk kami nanti insya Allah di bulan 11, belum tahu lagi iya atau tidak ya, tapi kita harus memiliki senjata bagaimana mendampingi orang tua BDR anak di rumah, itu saja. Bapak, Ibu, mohon maaf semua, mohon maaf. Terima kasih atas segala attention dan perhatiannya. Kita sudah sama-sama di sini. Nanti kita akan masukkan Ayah Hedi di grup kita. Sementara di sini orang tua masih banyak penasaran. Ayah Hedi nanti boleh minta slide-nya ya Ayah, yang 5 tadi ya. Oh iya, boleh. Ya. Nanti saya share lewat lewat WA ya. Ya, WA boleh. Insya Allah kalau nanti Ayah Edi udah ada ke lapangan, wah Ayah Edi ini susah. Saya hampir setahun ngejar-ngejar baru bisa hari ini, luar biasa bisa waktunya buat kita ya. Tapi luar biasa ini 2 tahun kedatangan Ayah Edi ke Aceh Selatan. Terima kasih semua Ibu, terima kasih. Mohon maaf Ibu berkenan nanti kalau kita ada lagi Zoom ya Bu ya. Sumber parenting ya, Bapak juga. Bapak lagi monitor aja nih saya lihat. Ada Bapak. Terima kasih. Itu salam kata. Baik Bapak, makasih Bapak. Selanjutnya nanti boleh nanti Ayah Edi, saya ingatkan ke Ayah Edi, ini kan Aceh Selatan ya Ayah. Ada Bunda Nana nanti yang menjadi penyelenggara, mungkin panggil Ayah Edi lagi boleh ya Bunda Nana ya? Nanti ya, ini dari Banda Aceh ya. Nanti Jakarta pun kita pun akan tetap masuk juga kalau kotanya cukup. Insya Allah kalau kota tidak cukup kita akan live streaming di YouTube Ayah. Insya Allah.
Mohon bimbingannya dan arahannya terus. Terima kasih semua. Waktu alhamdulillah tidak memaksa kita untuk berhenti, tapi 17.30 sudah di-set. 3 menit lagi kita masih betah di sini semua ya. Alhamdulillah silaturahmi yang baik kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki dan dapat mendampingi anak-anak. Bunda Nana, mana suaranya? Insya Allah nanti Bunda Nana ya dijadwalkan untuk bulan depan. Ya, nanti Bunda Nana buat, kami akan datang ke Banda Aceh dengan Ayah Edi. Walaupun secara virtual. Ya Ayah ya. Ayah, saya masih punya utang banyak tuh PR, saya nggak ikutin. Luar biasa ya, saya akan selesaikan PR-PR itu. Karena ini udah menyangkut masalah BDR tadi ya. Lucu, masalah si tikus. Mungkin bisa kita ganti si gajah ya. Atau si kelinci ya. Luar biasa ya. Menarik sekali ilmunya. Nanti kita akan bimbingannya dari Ayah. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Silahkan yang mau live ya. Terima kasih. Atau ingin ada yang disampaikan Ibu, boleh? Enggak. Ini mau pamit. Udah Boleh, mau maghrib, Jakarta. Oh bentar iya, lagi. iya Ayah Edi Ya. pun ya. Ya. Ayah Edi, terima kasih. Bunda Amel, Sama-sama Ibu. Bunda dari Banda Aceh, Blang Pidi. Blang Pidi udah jadi ya, tadi masuk ya? Ada Bu, karena jaringan Bu. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi. Pamit ya. Iya, Terima Bu. kasih Iya. Ayah Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman saya yang dari Sulawesi pun